Hai sahabat karir, ketemu lagi dengan Tips Berkarir. Channel yang tepat buat kamu yang lagi cari informasi seputar dunia kerja. Pernah nggak sahabat karir merasa kalau waktu dalam sehari itu kurang? Kita dan orang lain sama-sama punya 24 jam, tapi kok kayaknya orang-orang lain bisa produktif banget ya? Ternyata, selain karena beban kerja yang memang banyak, manajemen waktu yang kurang baik juga bisa jadi penyebabnya loh. Menurut thebalancemb.com, sebenarnya kita nggak bisa mengatur waktu. Dalam sehari, waktu akan selalu ada 24 jam. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri dan bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya. Lalu, bagaimana ya agar manajemen waktu kita bisa lebih baik? Yuk kita simak 5 tips manajemen waktu berikut ini. Kita mulai dari pemahaman dulu ya, apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen waktu punya 3 manfaat loh sahabat karir. Yang pertama, menurunkan tingkat stres. Memiliki perencanaan tugas dapat mengurangi stres dan rasa cemas. Setiap hari sahabat karir akan tahu apa yang harus dilakukan dan diselesaikan. Ketika berhasil menceklis satu to-do list, sahabat karir akan melihat progres yang jelas. Nah, ini akan mengurangi stres dan khawatir kita. Manfaat kedua adalah memiliki waktu luang lebih banyak. Dengan manajemen waktu yang baik, sahabat karir dapat menyelesaikan berbagai aktivitas tepat waktu. Yang artinya, kamu akan memiliki extra time atau waktu lebih untuk melakukan kegiatan yang lain, seperti misalnya hobi, pergi ke gym, istirahat, quality time bareng keluarga, atau sekedar menjalani akhir pekan dengan tenang. Manfaat ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Manajemen waktu yang baik akan membuat sahabat karir berusaha fokus dan disiplin atas pekerjaan, bisa selesai tepat waktu atau lebih cepat. Dengan begitu, kamu bisa segera menyelesaikan tugas lainnya atau melakukan kegiatan produktif lainnya. Setelah kita memahami apa itu manajemen waktu dan manfaatnya, saatnya kita simak tips yang bisa kita lakukan untuk mengatur diri dan mengelola waktu dengan baik. Tips yang pertama, buatlah to-do list. Pernah nggak saat bangun tidur, sahabat karir bingung harus melakukan apa? Untuk mengatasi hal ini, kamu dapat membuat to-do list di malam hari sebelum tidur. To-do list berisi daftar tugas-tugas yang harus kamu selesaikan besok hari. Kenapa bikinnya malam hari? Agar saat bangun tidur, sahabat karir udah nggak bingung lagi dan sudah tahu harus melakukan apa. Prosesnya nggak memakan waktu lama kok. Sahabat karir bisa membuat to-do list di buku catatan, sticky notes, atau aplikasi di smartphone atau laptop seperti Microsoft To Do, Notion, Trello, Anydo, dan lain-lain. Pilih cara yang paling nyaman dan kamu sukai ya. Tips kedua adalah selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Setelah membuat to-do list, mungkin sahabat karir masih bingung nih, mana pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dulu. Pernah nggak dengar tentang matriks Eisenhower atau matriks penting? Matriks ini membagi tugas ke dalam 4 kuadran dan akan sangat membantu sahabat karir membagi tugas yang harus diselesaikan dari yang terpenting sampai yang tidak penting dan dari yang mendesak sampai yang tidak mendesak. Kuadran pertama adalah tugas penting mendesak. Tugas ini harus diutamakan dan lakukan hari ini juga. Kenapa? Karena tugas ini biasanya mempengaruhi hidup atau karir kamu. Manfaatkan waktu yang kamu miliki di pagi hari untuk menyelesaikannya. Kuadran kedua, tugas yang penting tapi tidak mendesak. Nah, sahabat karir bisa menjadwalkan ulang untuk mengerjakan tugas di kuadran ini.
Kerjakan tugas ini setelah tugas penting dan mendesak selesai. Ingat, meskipun tidak mendesak, jangan menunda ya untuk mengerjakannya agar tidak menumpuk. Kuncinya adalah jadwalkan ulang. Kuadran ketiga adalah tugas yang penting tapi mendesak. Walaupun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Nah, sahabat karir bisa mendelegasikan atau meminta tolong rekan kerja untuk mengerjakannya. Kuadran terakhir adalah tugas yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Kata kunci dari kuadran ini adalah hilangkan atau eliminasi tugas ini dari to-do list kamu. Kenapa? Karena sifatnya tidak mendesak dan tidak penting juga untuk dikerjakan. Menyusun tugas berdasarkan prioritas tidak hanya memudahkan sahabat karir untuk mendahulukan tugas penting, tapi juga membantu untuk mengalokasikan waktu dan energi untuk hal yang lebih esensial. Tips manajemen waktu selanjutnya adalah tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Agar sahabat karir bisa bekerja dengan lebih fokus dan disiplin, belajarlah menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Kamu bisa coba teknik time boxing, yaitu salah satu teknik manajemen waktu yang bisa membuat kita menjadi lebih disiplin dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Apa sih time boxing itu? Time boxing adalah membatasi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, kamu membatasi waktu menyelesaikan laporan dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Maka, cobalah untuk disiplin menyelesaikannya dalam rentang waktu tersebut. Time boxing sendiri terbagi menjadi dua, soft time boxes dan hard time boxes. Soft time boxes artinya kamu memberikan toleransi atau tambahan waktu bila sampai batas waktunya ternyata belum selesai. Sedangkan hard time boxes ketika batas waktu sudah selesai, kamu akan berhenti di situ. Tips keempat adalah ambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat tentunya membuat sahabat karir merasa lebih lelah dan sulit fokus. Oleh karena itu, jangan lupa jeda istirahat ya. Beristirahat merupakan hal yang penting agar otak dan mata kamu tidak kelelahan. Buat sahabat karir yang bekerja di depan laptop atau komputer, coba deh teknik 20-20-20. Caranya gampang kok. Setelah menatap layar komputer atau handphone selama 20 detik, ambillah jeda untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter ya, selama 20 detik. Teknik ini berguna untuk mencegah computer vision syndrome atau kita sebut biasanya CVS, yaitu sekumpulan gejala pada mata dan leher akibat aktivitas di depan laptop, handphone, atau alat elektronik secara berlebihan dalam waktu panjang. Biasanya yang kita rasakan adalah mata lelah, pusing, nyeri leher, nyeri pundak, penglihatan buram, atau penglihatan yang ganda, dan lain-lain. Tips terakhir untuk manajemen waktu adalah hindari multitasking. Sebagian dari kita mungkin berpikir dengan multitasking semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara bersamaan. Namun, dilansir dari startuptalky.com, multitasking ternyata dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40% loh. Kenapa? Karena ketika kita melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti tugas untuk menyelesaikan semuanya. Nah, ini yang membuat tugas tidak terselesaikan dengan maksimal dan membuat kita jadi lebih mudah capek. Otak kita akan lebih fokus apabila kita menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Jadi, multitasking gak selalu bagus ya. Cobalah untuk fokus menyelesaikan pekerjaanmu satu persatu dengan disiplin, agar hasilnya lebih maksimal. Itu dia sahabat karir, pembahasan tentang manajemen waktu, mulai dari pengertian, manfaat, sampai tips untuk mengatur waktu yang lebih baik.
Untuk bisa mengelolanya, sahabat karir harus sabar, konsisten, dan disiplin. Awalnya memang gak mudah, tapi lama-lama kamu pasti bisa. Selamat mencoba ya! Buat sahabat karir yang merasa tips ini berguna, boleh share juga ke teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya sahabat karir dapat notifikasi untuk tips-tips selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.